menurut Kakak wajar nggak sih Kak, kalau aku ngerasa, minder sama teman-teman kalau, ternyata jalan aku sama teman-teman itu beda gitu? Oke, aku jawab langsung ya. Jadi, semua yang Yasmin rasain itu tuh sangat wajar sekali. Karena gini nih, di kehidupan yang Yasmin bilang tadi, di saat mulai skripsi, saat mulai lulus kuliah dan segala macamnya, itu semua menjadi tidak pasti. Nah, sebenarnya di hidup ini semuanya tuh tidak pasti. Cuman waktu kita masih sekolah, waktu kita masih remaja dulu, apalagi waktu anak-anak, keputusan itu nggak 100% ada di tanggung jawabnya di kita. Sedangkan mulai di skripsi, kita mulai dituntut untuk meramu skripsi itu sendirian dengan jadwal yang tidak diberikan jadwalnya oleh dosen atau kampus kita. Dan di sana itu tuh kita jadi tanpa sadar ada ketakutan dalam mengambil keputusan. Karena di hal yang tidak pasti ini ada kemungkinan kita berhasil dan ada juga kemungkinan kita gagal. Halo Galoers, gimana nih kabarnya para korban algoritma yang suka scroll IG sampai ketiduran? Tapi tenang, hostnya juga kayak gitu kok. Jadi selamat datang di Galau Quarter Life Crisis. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas nih sesuatu yang dekat banget sama para Galauers yang lagi nyusun skripsi atau baru aja lulus. Pernah nggak sih kita ngerasa iri ngeliat teman yang udah sidang, udah lulus, bahkan udah dapat kerja, sedangkan kita masih stuck aja di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas lebih lanjut, dan hari ini kita kedatangan seorang praktisi psikologi muda, yaitu Kak Ziza. Say hello to Kak Ziza. Halo Kak. Halo, hai semuanya. Nah, tidak lupa juga kita akan bersama para teman diskusi yang akan berbagi pengalaman pribadinya. Jadi sebelum itu kita kenalan dulu nih sama Kak Ziza. Ayo Kak, silakan Kak. Oke, halo teman-teman Galers. Aku Azizah, nama panjangku Sarah Azizah, sarjana psikologi yang sejak berkuliah tuh memang suka aktif di kegiatan-kegiatan sosial. Jadi setelah lulus, aku langsung jadi praktisi sosial yang langsung main di lapangan kayak gitu. Iya. Nah, berhubung kakaknya kan mainnya di lapangan nih, katanya nih Yasmin punya cerita seru nih berbagi pengalaman sama kita. Jadi gimana Yas? Oke teman-teman, jadi aku mau cerita sedikit nih Kak, tentang pengalaman pribadi aku. Jadi karena udah semester 6 nih Kak, udah masuk fase, skripsi awal. Tapi aku ngerasa, minder sama teman-teman yang mungkin udah sidang atau mungkin juga ada yang udah wisuda gitu Kak. Terus, salah satu cara aku buat, meminimalisir ke-overthinking-an aku itu adalah dengan cara deaktif IG, Kak. Jadi aku nggak ngelihat gimana sih, pertumbuhan teman-teman aku di luar sana. Ada juga yang kayak, eee, jujur aku minder banget sih, Kak, sama proses teman-teman aku yang mungkin kita tahu bahwa untuk menuju angka 10 tidak harus, 5 tambah 5 atau nggak harus 7 tambah 3. Terus juga aku, kemarin juga sempat bincang-bincang sama teman aku yang, kebetulan kebetulan sedang menjalani life after graduate nih, Kak. Terus mereka bilang kalau mending, susah cari dosen sih daripada susah cari loker gitu, Kak. Nah, mungkin itu adalah salah satu hal yang bikin aku akhir-akhir ini merasa berbeda dari teman-teman yang lainnya. Mungkin segitu aja, Kak. Mungkin menurut Kakak wajar nggak sih, Kak, kalau aku ngerasa, minder sama teman-teman kalau, ternyata jalan aku sama teman-teman itu beda sih, Kak? Oke, aku jawab langsung ya. Jadi semua yang Yasmin rasain itu tuh sangat wajar sekali. Karena gini nih, di kehidupan yang Yasmin bilang tadi, di saat mulai skripsi, saat mulai lulus kuliah dan segala macamnya, itu semua menjadi tidak pasti. Nah, sebenarnya di hidup ini semuanya tuh tidak pasti. Cuman waktu kita masih sekolah, waktu kita masih remaja dulu, apalagi waktu anak-anak, keputusan itu nggak 100% ada di tanggung jawabnya di kita. Sedangkan mulai di skripsi, kita mulai dituntut untuk meramu skripsi itu sendirian dengan jadwal yang tidak diberikan jadwalnya oleh dosen atau kampus kita. Dan em,
di sana itu tuh kita jadi tanpa sadar ada ketakutan dalam mengambil keputusan. Karena di hal yang tidak pasti ini ada kemungkinan kita berhasil dan ada juga kemungkinan kita gagal. Di saat kita gagal, kita bisa menyalahkan diri kita sehabis-habis mungkin karena kita nggak tahu nih sebenarnya level gagal itu segimana. Jadi kadang-kadang ada orang yang perfeksionis yang sebenarnya gagalnya dia bagi orang lain itu belum gagal, tapi persepsi dia atas kegagalan itu tinggi. Jadinya dia gampang untuk menyalahkan dirinya, jadilah banyak pertikaian diri dan segala macamnya. Itu tadi, jadi sangat wajar karena ini fase transisi di mana kita belum terbiasa mengambil keputusan sendiri, dan kalau yang tadi masalah iri, itu diperparah akhirnya kita mempersepsikan rasa gagal itu kita lihat dari orang-orang lain tadi, karena kita belum tahu nih ambang batas gagal itu sebenarnya. Kayak gitu sih kira-kira. Makasih Kakak. Iya, Yasmin. Nah mungkin aku coba lihat dari perspektif media sosialnya ya Kak. Seperti yang beredar dan viral di media sosial seperti TikTok, Instagram, Twitter, itu sempat ramai narasi yang menyebutkan bahwa gap year itu gagal dan fresh graduate itu harus langsung bekerja. Bahkan juga muncul satu tren satu tren yaitu day in my life as a successful fresh graduate, yang mana itu memicu rasa FOMO di kalangan generasi Z Kak gitu. Nah, menurut Kak pribadi, apakah fenomena itu merupakan faktor nyata yang memperparah kegalauan di kalangan anak muda Kak gitu Kak? Oke, ini sangat nyambung nih sama jawaban aku tadi, di mana ini kayak melanjutkan lagi yang tadi rasa iri tadi aku bilang itu. Jadi, dengannya ada komparasi sosial, itu namanya komparasi sosial ya. Komparasi sosial diperparah dengan bias budaya. Nah, di sanalah akhirnya si, gap year gagal, segala macamnya itu memang akan akhirnya memperparah. Karena kita merasa kita jadi outliers, kita menjadi orang yang, eee tidak sesuai dengan norma sosial, karena kalau sesuai norma sosial yang ada di budaya kita, kalau udah lulus sekolah tuh kita pilihannya cuma 2, kerja atau kuliah. Nggak ada tuh fase kosong kayak gitu. Jadi sehingga normalnya budaya itu kita internalisasikan ke diri kita, sehingga itu memang bisa memperparah quarter life crisis kita. Karena nih kalau kita pakai teori, ada nama tokoh Erik Erikson. Eee, Waktu kita umur remaja sampai 18 tahun lah itu kurang lebih, itu tuh kita masih di identity versus role confusion. Di mana kita masih mencari-cari nih identitas diri kita, kalau kita nggak ketemu identitas diri, kita bisa bingung, kita bisa makin parah pas quarter life crisis-nya. Nah, kalau ternyata kita udah menemukan identitas kita, bukan berarti kita selamat dari, masa quarter life crisis ini, karena pada akhirnya kita akan mencoba-coba apakah identity yang kita bentuk ini, itu sudah tepat atau pada akhirnya, salah nih yang udah kita bentuk. Kita, apalagi tuh kita tuh dalam psikologi kita belajar kalau manusia ini terdiri dari beberapa self. Ada real self, itu siapa diri kita sebenarnya, ada ideal self, gimana kita membayangkan idealnya itu kita gimana sih? Sama ada social self, gimana kita membayangkan orang lain melihat kita itu seperti apa. Jadi banyak kan kompleks tuh. Nah, kalau gap antara ideal self, social self, dan real self kita tuh jauh, itu akan memperparah si iya, kita dalam menjalani quarter life crisis kita, Kak. Jadi karena kita terlalu banyak komparasinya, komparasi ke mana? Kita komparasi ke sosial, ke orang lain, itu yang, apa namanya itu, cara orang lain melihat kita, ekspektasi orang lain segala macamnya, ditambah dengan orang lain sudah mencapai apa. Kemudian ideal self kita, dengan adanya kita melihat sosial media, eee, consume itu sedikit, jadi dalam alam bawah sadar kita membentuk kalau idealnya itu kita harus setinggi langit kayak gitu. Idealnya kita tuh sebagai manusia harus seperti ini, atau idealnya aku tuh seperti ini. Akhirnya jauh-jauh, terus real self-nya kita yang sebenarnya tuh pelan-pelan naik, pelan-pelan punya, apa ya, punya achievement kecil-kecil, kita jadi nggak ngelihat itu. Karena
achievement-nya iya kita naik kecil-kecil, tapi ideal self kita segini. Kita jadi itu membandingkan diri kita kan. Disitulah akhirnya kasus tadi bisa memperparah si quarter life crisis kita tadi gitu sih. Ini sih Kak mau nanya kalau dari saya tuh pengen nanya dari pandangan dari netizen atau dari galawers yang ingin bertanya nih Kak. Jadi yang pertama tuh tentang minimalnya dari fase mana kita bisa melewati dari quarter life crisis itu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana kita cara membedakan antara malas dan juga kita butuh waktu untuk istirahat. Mungkin dari 2 pertanyaan itu bisa Kakak jawab. Oke, mungkin ini pertanyaan yang aku suka sekaligus menantang ya. Apalagi yang pertama, aku kebetulan sangat suka sekali psikologi perkembangan dan aku akan menjawab itu dari sisi psikologi perkembangan kali ya. Nah, waktu kita anak-anak itu kita golden time itu ada jelas waktunya 1-5 tahun, anak-anak itu butuh stimulasi gini. Nah, udah jelas gitu aja sebenarnya antara satu anak-anak dengan anak-anak lainnya itu punya timeline yang berbeda. Nah, makin sering berjalannya waktu, timeline ideal itu makin kabur gitu. Maksudnya itu nggak ada lagi komparasi kayak 18 tahun harusnya kita tuh udah kayak gini. Ya mungkin idealnya seperti itu, tapi mulai tuh usia-usia dewasa, usia remaja itu sebenarnya itu kan tergantung lagi sama gimana pengasuhan kita, apa yang kita stimulasi yang kita dapatkan, lingkungan tempat kita ini segala macam sehingga ada yang misalnya kehidupannya keras. Jadi dia secara perkembangannya akhirnya dia lebih dewasa duluan secara kognitif, tapi emosionalnya terabaikan, kayak gitu. Nanti yang di sisi lain beda lagi. Sehingga waktu dewasa quarter life crisis ini dialami oleh orang-orang tuh di timeline yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa ngekotak-kotakin itu akan mulai dari kapan dan berhentinya kapan. Jadi kita yang bisa ngerasain aja sendiri. Kalau misalnya kita udah mulai mempertanyakan kehidupan dengan sangat filosofis, bisa kita bilang mungkin kamu sudah mulai masuk tuh di quarter life crisis kayak gitu. Nah, kalau tadi yang membedakan rasa malas dan overwhelm harus istirahat, biasanya kalau orang malas itu nggak punya motivasi. Dia nggak ada keinginan untuk bergerak. Sedangkan kalau misalnya butuh istirahat, keinginan buat geraknya tuh gede banget. Saking gedenya biasanya itu diperparah dengan overthinking gara-gara yang cerita-cerita kita tadi sebelumnya. Itu diperparah, akhirnya kepalanya berat atau mungkin dadanya sesak. Akhirnya dia tuh freezing atau banyaklah caranya. Ada yang freezing, ada yang akhirnya dia bed rotting. Bed rotting tuh dia kayak nggak bisa bangkit dari tempat tidur. Nah, kalau misalnya motivasinya gede sampai kayak consume diri kita sendiri, itu kita berarti butuh istirahat, bukan karena malas. Berarti kita butuh stop dulu, kita perlu refleksi diri kita dulu, kita uraikanlah dulu si akar permasalahannya. Nah, gini, sedikit masuk ke teori perkembangannya tadi. Kalau misalnya di anak-anak segala macamnya itu mungkin ada teori ada stimulus kognitif sosial dan segala macamnya yang bisa membantu gitu. Karena kalau misalnya kita udah dewasa, ada namanya social clock. Kalau dulu tuh mungkin kita setiap hari ada aja stimulus-stimulus dan segala macam. Terus kalau udah dewasa gimana dong Kak? Gimana kita tahu kita udah berkembang? Apakah kita berhenti berkembang kalau kita udah dewasa? Oh, tidak. Kita akan terus tetap berkembang. Kepribadian kita akan terus upgrade. Nah, itu kalau ada salah satu tokoh itu bilang social clock itu adalah di saat event-event besar yang mana kita mengalami kesulitan, dalamnya kita kayak benar-benar saya skripsi itu kan ada event besar yang akan panjang dan itu akan mempengaruhi diri kita tuh lama dan menekan diri kita lama, itu yang akhirnya akan nge-shape diri kita dan ada event-event besar lainnya juga. Sehingga di sanalah kenapa adalah perbedaan timeline antara satu orang dan satu orang lainnya, karena sosial clock orang-orang beda-beda kan. Kayak gitu sih. Oke mungkin di sini aku akan memberikan kesimpulan dari podcast kita hari ini. Quarter life crisis ini di mana manusia itu mencapai fase di mana kita itu diberikan kebebasan namun kita takut akan kegagalan.
bagian dari kita sendiri itu takut untuk mengambil jalan yang salah, dan bagaimana orang melihat kita, bagaimana kita melihat diri kita sendiri, dan apa impian kita untuk kedepannya. Lalu quarter life crisis ini memberikan kita pressure atau tekanan dalam mengambil keputusan. Karena pressure ini kita menjadi takut untuk melakukan sesuatu, bergerak, ditambah dari konten-konten di media sosial yang memberikan tambahan pressure pada kita sendiri. Mungkin itu kesimpulan kita hari. Bagaimana, Kak? Mungkin benar banget sih yang udah disimpulkan tadi. Sedikit tambahan yang mungkin tadi belum aku singgung, itu adalah tentang dalam menghadapi quarter life crisis, kita nggak harus menghadapinya sendirian. Kita bisa menghadapinya bareng teman-teman, atau kita boleh kok seek for help kepada psikolog gitu. Jadi psikolog itu tuh nggak mesti harus pas kita ngerasa aku ada masalah mental segala macamnya. Quarter life crisis ini adalah hal normal yang dihadapi setiap dewasa muda ataupun remaja menuju usia dewasanya. Dan gak apa-apa kok ke psikolog untuk membantu kita menguraikan isi pikiran kita sama raut itu. Kayak gitu sih mungkin dari aku. Nah, jadi kayak gitu nih para Galauers. Jadi buat kamu yang sekarang bingung, aku psikolog nggak nih gitu, gas aja ke psikolog. Jalannya sama ya Kak, puskesmas juga ada psikolog kan sekarang ya Kak? Iya. Nah, lebih murah kan ya Kak kalau ke puskesmas katanya? Bisa cari aja di website psikolog klinis. Nah, itu nanti di cari website aja. psikolog klinis. Buat kamu yang malas keluar rumah, dari website aja. Nah, jadi segitu dulu nih cerita-cerita galau kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Ziza yang telah datang ke sini dan membagikan ilmunya untuk kita semua. Jadi para galauers, semoga setelah dengerin cerita ini, para galauers nggak lagi galau, tapi walaupun galau ya minimal galaunya harus lucu ya. Nah, jadi jangan lupa makan, jangan lupa istirahat, dan jangan lupa kasih bintang 5 untuk podcast hari ini. Bye-bye para galauers.